menjelaskan bagaimana cara membuat atau menciptakan bonsai murbei dari nol ya sampai menjadi murbei yang bagus dan berbuah. Jadi langkah-langkahnya kalian bisa simak dalam tayangan video ini. Mencoba untuk membuat bagaimana ya sebuah murbei yang kecil itu bisa berbuah banyak dan nyentrik ya. Ini saya dari langkah-langkahnya dari yang kecil ya, dari sisa-sisa ranting, kemudian saya bikin bonsai ya. Bonsai ini cukup unik. Pengertian bonsai di sini tidak harus yang pohonnya berlekuk, tapi yang kecil tapi berbuah. Ya, berbuah artinya bisa ditaruh di mana tempatnya. Nanti bisa buat penghias ya, buat penghias macam meja belajar atau meja atau ruang kerja kalian. Jadi nampak lebih estetika ya, itu istilahnya. Oke, silakan ikutin tayangannya dan bagaimana caranya bisa dilihat di video yang saya bikin. Oke, langkah pertama adalah kita siapkan medianya ya. Jadi ini adalah hasil septek yang sudah sekitar 2 minggu ya. Ini sudah ada akarnya. Nah, saya mau pindah ke dalam media lain. Kemudian ini akan dibentuk atau akan dibikin program akar supaya akarnya banyak ya. Kemudian dengan akar banyak ini akan mendapatkan murbei yang berbuah banyak, dan tentunya si pohon murbei ini juga akan menjadi lebih subur. Nah, ini ada cabang yang tidak tumbuh ya. Jadi kemarin saya coba dengan metode stek ya. Steknya ada yang dengan madu, yang satu lagi dengan bawang. Nah, ini adalah hasil akarnya yang sudah dibuka dan dicuci ya. Tujuannya apa? Nanti akan diprogram akarnya ya. Kenapa dinamakan program akar? Karena dengan program akar ini diharapkan si tanaman akan subur, lebih besar, dan akan menghasilkan buah yang melimpah. Nah, ini ciri-ciri dari murbei itu sendiri adalah buahnya yang cukup lebat ya, atau istilahnya rimbun. Kalau rimbun biasanya istilah buat daun. Nah, kalau lebat biasanya buat buahnya itu sendiri. Oke, ini adalah metode belah. Jadi pohonnya pangkalnya dibelah supaya si batang itu menghasilkan banyak akar. Jadi murbei ini adalah tanaman yang mudah sekali di stek. Ya, di stek itu apa? Stek itu adalah pohon yang hanya ditancap. Ya, Indonesia itu adalah tempat yang subur. Kan ada lagunya, tongkat kayu jadi tanaman anak. Ini membuktikan bahwa tanaman ini hanya ditancap bisa tumbuh. Oke, ini adalah langkah selanjutnya adalah menyiapkan pupuk ya. Saya pakai Sasa. Sasa adalah penyedap makanan. Penyedap makanan ini sebenarnya tidak cocok untuk manusia, tapi masih juga dipakai di kalangan restoran atau mungkin warung-warung kecil supaya makanannya sedap. Tapi bisa juga dipakai buat penyubur tanaman. Dengan adanya penyubur tanaman ini atau Sasa ini, diharapkan nanti tanaman akan
mendapatkan buah yang melimpah dan batang yang besar. Nah, ini kita tuangkan kurang lebih 1 sendok ke dalam 2 gayung ya. Kedua gayung saya masukkan ke air. Kemudian saya tambahkan juga gandasil B. Nah, ini ada tipenya, ada B itu buah ya, satu lagi adalah D. D itu daun. Jadi kalau yang merah ini biasanya buat menyuburkan buah ya, jadi untuk buah yang lebat. Nah, ini gampang larut, kita aduk, nanti kita bisa siram ke bagian akar tanaman itu sendiri atau bisa juga disemprot. Nah, karena dengan disemprot lebih cepat ke akar batang ya, ke batang sama ke daun itu sendiri. Jadi nutrisinya cepat keserap ke atas untuk mendapatkan atau fotosintesisnya lebih efektif. Ini saya tuang ke dalam semprot ya, semprotan biasa aja kita beli di toko-toko seperti toko burung bisa, atau tanaman ya, itu kurang lebihnya. Nah, ini adalah murbei yang sudah berbuah tadi ya, ini kurang lebih umurnya 1 bulan. Ini saya beberapa koleksi, ini agak kurang sehat tapi ini cukup bagus ya. Ini hasil yang dirawat dengan rutin, dengan penuh kasih sayang katanya sih. Nah, ini hasil dari stek murbei dan menghasilkan buah yang melimpah ya teman-teman, sahabat AG ya. Kalau di rumah punya tanaman murbei, kalian bisa stek ya. Ini juga banyak memanfaatkannya dibuatkan bonsai karena tanaman ini cukup gampang sekali, gampang berakar, gampang berbuah, dan ternyata buah murbei ini menghasilkan kandungan vitamin C yang tinggi ya. Vitamin C tentunya buat kekebalan tubuh. Jadi sekarang emak-emak atau ibu-ibu atau para pecinta kuliner biasanya dibikin olahan salad ya, salad atau mungkin di jus. Kita mungkin jarang lihat di toko, tapi sebenarnya kalau di supermarket juga sudah ada ya beberapa yang menjual. Ini bagus ya buat kesehatan. Nah, ini adalah video terakhir yang saya upload kemarin ini ya. Ini gampang rontok sebenarnya tanaman ini. Nah, ini ditunggu sampai agak hitam karena yang merah itu sebenarnya belum matang ya. Jadi ini masih rasa asam. Nah, silakan kalau yang pengen menyaksikan, pengen melihat, bisa datang aja ke rumah ya, Puri Harmoni 8 ya. Kalau misalnya kurang ini ya, lihat aja di tayangan saya karena banyak sekali ilmu-ilmunya. Jangan lupa ya yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya dan like atau komennya, karena dengan subscribe ini kalian bisa akan mengikuti tayangan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.